Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan materi mengenai komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal yaitu komunikasi yang dilakukan dalam suatu hubungan interpersonal antara dua orang atau lebih, baik secara verbal maupun non-verbal, dengan tujuan mencapai kesamaan makna. Kemudian di dalam komunikasi interpersonal terdapat beberapa elemen. Yang pertama, sumber penerima. Komunikasi interpersonal melibatkan minimal dua orang, di mana masing-masing pihak dapat berperan sebagai sumber, yakni membentuk dan mengirimkan pesan, dan juga berperan sebagai penerima. Yang kedua, pesan. Dalam komunikasi tatap muka, kita mengirim dan menerima pesan serta menegosiasikan makna yang diperoleh dari komunikasi interpersonal melalui pengiriman dan penerimaan pesan secara verbal maupun non-verbal. Kemudian yang ketiga, encoding dan decoding. Encoding adalah tindakan memproduksi pesan seperti menulis dan berbicara, sedangkan decoding adalah tindakan memahami pesan seperti mendengar atau membaca. Kemudian nomor 4, yaitu media. Media yang dimaksud dalam komunikasi interpersonal yaitu media yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang menghubungkan antara sumber dengan penerima. Kemudian dalam komunikasi interpersonal terdapat poin kelima, yaitu gangguan. Gangguan secara teknis yaitu segala sesuatu yang mendistorsi sebuah pesan. Gangguan dalam suatu komunikasi juga bisa disebut sebagai hambatan komunikasi. Kemudian nomor 6, umpan balik, di mana umpan balik ini adalah informasi yang diterima sebagai bentuk respon terhadap pesan yang telah dikirimkan atau disampaikan. Kemudian materi selanjutnya mengenai persepsi interpersonal. Persepsi interpersonal yaitu memberikan makna yang berasal dari seseorang yang berupa pesan verbal maupun non-verbal. Kecermatan dalam persepsi interpersonal akan berpengaruh terhadap keberhasilan komunikasi. Nah, di dalam persepsi interpersonal di sini ada beberapa poin, yaitu yang pertama mengenai konsep diri. Konsep diri adalah pandangan dan perasaan kita tentang diri kita. Konsep diri yang positif ditandai dengan poin yang pertama, yakin akan kemampuan mengatasi sebuah masalah. Kedua, merasa setara dengan orang lain. Ketiga, menerima pujian tanpa rasa malu. Selanjutnya, menyadari bahwa setiap orang mempunyai berbagai perasaan, keinginan, dan perilaku yang tidak seluruhnya disetujui oleh masyarakat. Kemudian, mampu memperbaiki dirinya karena ungkapkan aspek-aspek kepribadian yang tidak disenanginya. Kemudian yang kedua, atraksi interpersonal, yaitu kesukaan pada orang lain, sikap positif dan daya tarik seseorang. Komunikasi interpersonal dipengaruhi atraksi interpersonal dalam hal yang pertama, penafsiran pesan dan penilaian. Nah, pendapat dan penilaian terhadap orang lain tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan rasional. Saat menyukai sesuatu, orang cenderung akan melihat segala hal yang berkaitan secara positif. Begitu juga sebaliknya. Poin selanjutnya, efektivitas komunikasi. Komunikasi interpersonal dinyatakan efektif apabila pertemuan komunikasi merupakan hal yang menyenangkan. Kemudian poin ketiga, hubungan interpersonal. Nah, hubungan interpersonal di sini dapat diartikan sebagai hubungan antara seseorang dengan orang lain. Hubungan interpersonal yang baik akan menumbuhkan keterbukaan seseorang untuk mengungkapkan dirinya. Semakin cermat persepsi, semakin efektif komunikasi yang berlangsung. Memahami proses komunikasi interpersonal menuntut hubungan simbiosis antara komunikasi dan perkembangan relasional. Perkembangan rasional berpengaruh sifat komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan tersebut. Kemudian faktor-faktor dalam komunikasi interpersonal yang menumbuhkan hubungan interpersonal yang baik. Yang pertama, percaya. Yang kedua, sikap suportif. Yang ketiga, sikap terbuka. Nah, adapun tujuan komunikasi interpersonal yaitu belajar. Komunikasi interpersonal membuat orang dapat belajar memahami orang lain secara lebih baik. Poin berikutnya, membina hubungan. Selanjutnya, mempengaruhi. Komunikasi interpersonal dapat mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan.
Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.